Pemirsa 300 sekolah dasar di Batang, Jawa Tengah telah mulai kegiatan belajar tatap muka. Ya, namun masih ada 2 dari 15 kecamatan belum menerapkan belajar tatap muka. 300 sekolah dasar dan 30 sekolah menengah pertama di Batang, Jawa Tengah mulai membuka belajar mengajar tatap muka. Protokol kesehatan wajib dan ketat dilakukan mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jam pelajaran pun dikurangi maksimal hingga pukul 11 siang. Diberlakukannya sistem bergilir untuk masing-masing kelas. Ada sesi pagi dan ada sesi siang. Hingga sepekan hanya ada 3 kali pertemuan. Bupati Batang menyebut ada 13 kecamatan dari 15 kecamatan yang sudah boleh belajar tatap muka. Tatap muka berani dibuka karena kecamatan dan desa masuk dalam zona hijau atau 0 kasus COVID-19. Ini desa yang dari awal sampai sekarang tidak pernah ada COVID yang pertama. Kecamatan Pecalungan COVID cuma ada 1 desa. Dan itu tidak di sini. Termasuk yang sampai sekarang hari ini 0. Jadi syaratnya zero COVID. Yang kedua adalah SOP prokesnya disiapkan. Juga harus ada kesepakatan dengan puskesmas atau sarana kesehatan, komite sekolah, hingga pernyataan dari orang tua. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 169 santri pondok pesantren di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terpapar COVID-19. Ke-169 santri yang terpapar tersebut berasal dari 3 pondok pesantren dan menjadi klaster penyebaran baru di Indramayu. Aktivitas santri di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusko yang terletak di Karanganyar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tidak seperti sedia kala setelah 77 santrinya positif terpapar COVID-19. Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusko menjadi klaster pertama penularan hingga ke Asrama Ar-Rohimah dan Pondok Pesantren Tahfidz Abdurrahman Basuri. Di Asrama Ar-Rohimah, sebanyak 20 orang santri positif dan 72 santri berasal di Pondok Pesantren Tahfidz Abdurrahman Basuri. Data kasus penularan tersebut didapat dari tracing dan tes yang dilakukan Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Positif. Secara keseluruhan berarti kalau untuk pondok pesantren untuk Urwatul Wusko yang ada di Sindang itu ada 77, kemudian ditambahkan dengan pondok pesantren Ar-Rohimah yang merupakan gabungan dari Urwatul Wusko itu 20, itu total 97. Penularan COVID-19 melalui pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat ini diketahui berawal dari kegiatan belajar mengajar tatap muka yang dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Untuk memutus mata rantai penularan, Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu telah mengisolasi santri yang terpapar dan yang tidak terpapar, termasuk menutup akses pondok pesantren dengan lingkungan luar. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang mulai memberikan vaksin terhadap ratusan lansia pada Selasa siang. Pemberian vaksin kepada lansia ditargetkan akan berlangsung selama 5 hari melalui Pusat Kesehatan Masyarakat. Hari pertama pemberian vaksin lansia oleh pemerintah Kota Tangerang Selasa siang berlangsung di Puskesmas Karawaci Baru. Sebanyak 200 peserta lansia mendapat vaksin dengan terlebih dahulu diperiksa kondisi kesehatannya oleh tim medis. Pemerintah Kota Tangerang mendapatkan kuota sebanyak 4.800 vaksin yang akan diberikan kepada lansia yang berada di seluruh wilayah Kota Tangerang. 4.800 vaksin tersebut akan disebar ke 104 kelurahan. Pemberian vaksin ini akan berlangsung hingga Sabtu 13 Maret 2021 mendatang. Jadi ini pemerintah Kota Tangerang sedang melakukan vaksinasi khususnya buat para orang tua lah ya, sesepuh-sepuh yang di atas diprioritaskan di atas 70 tahun sementara ini. Ini dimulai di Puskesmas Karawaci Baru, kurang lebih hari ini ada 200-an Bu ya? Ya, jadi kita mempersiapkan 250. Vaksin COVID-19 Pak. Sudah Pak? Udah. Apa ada efek Pak? Enggak ada apa-apa, enak kayaknya. Untuk mendapatkan vaksin, lansia yang berada di wilayah Kota Tangerang dapat mendaftarkan diri secara online untuk kemudian diverifikasi oleh petugas. Selain di Kota Tangerang, Banten, pemberian vaksin kepada lansia juga berlangsung di Puskesmas Selatan 1 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
200 warga lanjut usia dari 3 kelurahan Sidakaya, Tambakreja, dan Kelurahan Tegalreja satu persatu diberi vaksin. Sebelum divaksin, ratusan lansia diperiksa kondisi kesehatannya, mulai dari suhu badan hingga tekanan darah. Usia 59 tahun sampai ke atas. Kalau di sini kurang lebih 200 orang. 200 orang ya? Yeah. Himbauan atau Bu terhadap masyarakat ini Bu? Himbauannya supaya nanti masyarakat biar sehat, tidak ada lagi kasus corona ini. Ditargetkan 9.000 lansia di Kabupaten Cilacap akan mendapat vaksin terdiri dari pemuka agama, tokoh masyarakat, hingga TNI Polri. Pemberian vaksin kedua akan diberikan dalam jangka waktu 28 hari setelah vaksin pertama. Dari Tangerang dan Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin AstraZeneca. Lebih dari 1 juta vaksin AstraZeneca tiba dari Indonesia Senin malam. Persetujuan penggunaan masa darurat untuk vaksin COVID-19 buatan farmasi asal Inggris, yaitu AstraZeneca dari BPOM telah keluar pada 22 Februari lalu. Pengajuan izin dilakukan 2 jalur, yaitu secara multilateral dan didaftarkan langsung oleh AstraZeneca Indonesia. Vaksin ini aman dan mempunyai efek samping ringan hingga sedang. Dari beberapa kali uji klinik, reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, gatal, dan pembengkakan serta reaksi sistemik seperti kelelahan, meriang, mual, dan demam. Pemberian vaksin AstraZeneca dapat merangsang pembentukan antibodi baik pada populasi dewasa maupun lansia dengan rata-rata titer antibodi GMT-nya setelah dosis kedua. Dewasa yaitu usia 18 sampai 60 tahun adalah adanya peningkatan 32 kali. Sedangkan lansia usia di atas 65 tahun 21 kali. Efikasi vaksin dengan 2 dosis standar yang dihitung sejak 15 hari pemberian dosis kedua hingga pemantauan sekitar 2 bulan menunjukkan efikasi sebesar 62,1%. Hasil ini sesuai dengan persyaratan efikasi untuk penerimaan emergency yang ditetapkan oleh WHO, yaitu minimal efikasi 50%. Sebanyak 1.113.600 vaksin AstraZeneca tiba di Indonesia dan akan dikirim bertahap hingga total 11.748.000 vaksin jadi. Ya, setelah mendapat persetujuan dari BPOM, Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Kementerian Kesehatan, uji klinis vaksin rekombinan asal Tiongkok Anhui Zhifei Longcom memasuki tahap 3. Uji coba akan dilakukan kepada 4.000 relawan di Jakarta dan Bandung. Setelah melewati uji klinis di Tiongkok, Ekuador, Pakistan, dan Uzbekistan, vaksin rekombinan asal Tiongkok Anhui Longcom kini telah memasuki uji klinis tahap ketiga. Uji coba tahap 3 vaksin Longcom akan berlangsung hingga 1 tahun ke depan. Pemberian vaksin Anhui Longcom akan dilakukan dalam 3 tahap dengan interval 1 bulan antar penyuntikan. Kelompok relawan vaksin Anhui Longcom mulai dari usia 18 hingga di atas 59 tahun. Tim uji klinis vaksin memastikan vaksin Anhui Longcom menggunakan platform subunit protein. Vaksin rekombinan ini diharapkan menimbulkan daya tahan tubuh lebih lama dengan penyuntikan sebanyak 3 kali. Semua yang produk dihasilkan oleh para peneliti di seluruh dunia ini hampir sama kualitasnya, ya. Kemudian hanya kapasitas terbatas. Jadi yang ada di Indonesia pun datangnya bergelombang, bertahap. Jadi mana yang paling baik? Kita manfaatkan yang dahulu datang. Vaksin, saya bilang sebutan, vaksin adalah salah satu, saya bilang, salah satu bagaimana kita mencegah tidak terinfeksi oleh COVID ini. Yang lainnya bagaimana ya 3M tersebut. Jadi walaupun kita sudah mendapatkan vaksin, tetap kita harus melaksanakan memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, ya, dan menjaga jarak. Itu poin yang selalu harus kita sampaikan ke tengah masyarakat.
Ya, pemirsa, saat lagi Aprilia masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara. April, informasi apa yang menjadi sorotan Anda pada pagi hari ini? Ya, terima kasih Gede. Nanti akan ada baku tembak antara pasukan koalisi dan kelompok Houthi di Yaman, menewaskan 10 warga sipil termasuk anak-anak. Informasi mancanegara akan kami sampaikan usai jeda berikut ini.